فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada fasal yang terakhir, itu fasal yang ke-7, Al-Mahadhir. Perkara-perkara yang diperingatkan, yang jangan sampai seorang penuntut ilmu terjatuh di dalamnya. Setelah beliau pada pembahasan-pembahasan sebelumnya membimbingkan kepada kita semua tentang hal-hal yang hendaknya kita berhias dengannya, maka pada poin pembahasan terakhir beliau sebutkan hal-hal yang kita harus jauhi. Qala al-amr rabi' wal khamsun hilmul yaqadhah. Iyyaka wa hilmal yaqadhah. Wa minhu bi an tad'iyal ilma lima lam ta'lam aw itqana ma lam tutqin fa in fa'alta fa huwa hijabun kathifun 'anil ilmi. Pada adab yang ke-58, kepada poin ke-58 ini beliau peringatkan dari apa yang diistilahkan dengan apa? Mimpi dalam keadaan terjaga. Hati-hati kamu dari mimpi dalam keadaan kamu terjaga. Dalam artian apa? Seorang mengaku-ngaku sesuatu yang tidak dia miliki. Nah, ini kan kayak mimpi tapi apa? Tapi tidak tidur. Itu maksudnya. Jadi hati-hati kamu dari hal yang seperti ini, dan termasuk di antara bentuknya yaitu dengan mengaku-ngaku memiliki ilmu hal-hal yang kau tidak ilmui, atau mengaku mungkin perkara yang kau sebenarnya tidak mungkin padanya. Jika kau melakukannya seperti ini, maka sungguh itu merupakan pembatas yang tebal dari ilmu. Akan apa? Menjadi hijab, menjadi benteng, menjadi pembatas yang akan apa? Menghalangimu dari ilmu. Bahkan disifati di sini dengan hijabun kathif, yaitu pembatas yang sangat tebal yang menghalangi seorang dari ilmu. Dan ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hada sahih. Ini benar. Fama asra'a ma yafturu al-insan ahyanan ba'dun nas yuri al-hadirina bi annahu 'alimun muttali'. Fatajiduhu idza su'ila yasqutu qalilan, yani ka'annahu yata'ammal wa yattali'u 'ala al-asrar, thumma yarfa'u ra'sahu fayaqul hadhihi al-mas'alah fiha qawlan lil 'ulama'. Tayyibahum al-qawlan, thumma imma an yujiba yaqulu min 'indih wa illa yaqul tahtaj ila muraja'ah. Fal muhim annaka la tad'il ilma. Ini benar. Betapa banyak, betapa cepatnya manusia futur. Terkadang sebagian manusia memperlihatkan kepada orang yang hadir bahwasanya dia seorang alim muttali'.
seorang alim yang memiliki wawasan yang luas. Jadi sok ingin dilihat bahwasanya dia memang memiliki ilmu yang luas. Nah, maka yang diungkapkan ini seperti apa? Ya, mimpi di siang bolong. Ungkapan dalam bahasa kita. Maka engkau dapati dia jika dia ditanya diam sejenak, seakan-akan dia berpikir dan melihat hal-hal yang tersembunyi dari permasalahan itu, kemudian baru dia angkat kepalanya dan mengatakan permasalahan ini padanya dua pendapat di kalangan para ulama. Baik, kalau demikian apa dua pendapat itu? Nah, kemudian dia kemungkinannya akan menjawab dengan pernyataan dari dirinya sendiri, atau jika tidak dia akan mengatakan butuh murajaah, butuh dilihat kembali di tempatnya. Dan telah kita lewat ya kawan, sepantasnya ketika seorang tidak mengilmui untuk mengatakan wallahu a'lam, tidak menunjukkan seakan-akan dia memiliki wawasan yang luas, padahal tidak. Maka kata Syekh, fal muhim annaka la tad'il ilma. Intinya jangan engkau suka untuk mengaku-ngaku memiliki ilmu. Nah, ini inti perkara yang ke-54 ikhwan. Dari hal yang diperingatkan intinya ini, jangan suka menampilkan diri bahwasanya dirinya itu seolah-olah memiliki ilmu, mengaku-ngaku dirinya telah berilmu. Wala tansib nafsaka aliman, jangan engkau posisikan dirimu sebagai seorang alim, muftian, wa anta la ilma indak, dalam keadaan kamu tidak memiliki ilmu. Lianna hadha min as-safahi bil aqli ad-dhalali fid din. Karena termasuk di antara bentuk kepandiran dari si akal dan kesesatan di dalam agama. Walihada qala in fa'alta fahuwa hijabun kathifun 'anil ilmi. Makanya Syekh mengatakan jika engkau lakukan seperti ini merupakan hijab yang sangat tebal dari ilmu. Akan membatasimu dari ilmu. Kenapa? Li'annal insan idza fa'ala hadha wa yaqul khalas ana al-an sirtu 'aliman ma ahtaju an atlubal ilma fayuhjabu 'anil ilmi bisababi hadzal i'tiqadil batil. Ya, karena manusia jika melakukan hal ini mengatakan sudah, aku saat ini sudah menjadi seorang alim, aku tidak butuh belajar, tidak butuh menuntut ilmu lagi. Nah ini, aku tidak butuh lagi menuntut ilmu. Maka ini menjadi apa? Pembatas, penghalang dari ilmu. Nah, disebabkan keyakinan batil yang ada pada dirinya tersebut tentang dirinya sendiri. Meyakini dirinya sendiri berilmu padahal tidak. Baik. Qala al-amru al-khamis wal khamsun ihdar an takuna aba shibrin. Kemudian peringatan berikutnya, hati-hati kamu dari menjadi Abu Shibr. Nah, Abu Shibrin ini julukan saja. Tayyib, bapak sejengkal, ya. Abu Shibrin. Ungkapan untuk seorang yang baru masuk pada tahapan sejengkal dari menuntut ilmu. Tayyib. Faqad qila al-ilmu thalathatu ashbar. Man dakhala fi shibr al-awwal takabbara, wa man dakhala fi shibr al-thani tawadha', wa man dakhala fi shibr al-thalith 'alima annahu ma ya'lam. Sebab telah dikatakan ilmu itu ada 3 jengkal. Siapa saja yang masuk pada jengkal pertama maka dia akan menyombongkan diri. Nah, kalau berhenti sampai di sini bahaya.
Nah, ini maksud jangan sampai kamu menjadi orang yang masuk pada jengkal pertama ilmu saja. Jangan jadi Abu Shibrin. Kenapa? Karena kalau seorang baru masuk di jengkal pertama, maka dia akan sombong. Nah, kalau berhenti di situ, ya terus akan sombong. Wa man dakhala fi shibri tsani tawadhu, dan siapa saja yang masuk pada jengkal yang kedua dari ilmu, maka dia akan tawadhu, dia akan memiliki sifat tawadhu. Karena ilmunya semakin mendalam. Wa man dakhala fi shibri tsalits alima annahu ma ya'lam, dan jika dia masuk pada jengkal yang ketiga, maka dia akan tahu bahwasanya dia tidaklah mengetahui, dalam artian sangat sedikit yang sudah dia tahu, dan di sana ada lautan ilmu yang belum dia seberangi. Sangat banyak ilmu yang butuh dipelajari. Ini kalau seorang sudah masuk di jengkal ketiga, menyadari bahwasanya dirinya belumlah memiliki ilmu. Qala Abu Shibrin wahidin, maksudnya jangan kamu menjadi Abu Shibrin wahid, yaitu menjadi penuntut ilmu yang hanya pada di jengkal pertama. Asyibrul awal yatakabbar li'annahu ma'arafa nafsahu wa haqiqatah. Di jengkal pertama dia akan menyombongkan diri. Kenapa? Karena dia tidak tahu dirinya sendiri dan hakikatnya. Wa tsani tawadhu lakinnahu mutawadhi'un wa huwa yara nafsahu 'aliman. Baik. Kemudian kalau sudah masuk di jengkal kedua, dia akan memiliki sifat tawadhu. Nah, cuman dia mutawadhi dalam keadaan masih menganggap dirinya memiliki ilmu. Ini di jengkal kedua. Memandang dirinya berilmu, tapi sudah ada tambahan, yaitu sekarang tawadhu. Al-awwal yara nafsahu 'alimun lakin mutakabbir, wa tsani yara nafsahu 'aliman lakinnahu mutawadhi'. Yang pertama, dia memandang dirinya berilmu. Ini juga dibetulkan, disamakan dengan yang kedua. Yang kedua yang betul. Al-awwal yara nafsahu 'aliman lakinnahu mutakabbir. Yang pertama, ini yang paling bahaya, maka jangan berhenti di situ jadi Abu Shibrin. Mau kamu jadi Abu Shibrin? Takif? Jangan jadi Abu Shibrin. Nah, kenapa? Karena pada jengkal pertama ini dia menganggap dirinya berilmu dan menyombongkan diri. Sedangkan yang kedua, dia masih memandang dirinya berilmu tapi mutawadhi', dia tawadhu. Fasalin yara annahu jahilun la ya'rif la ya'lam. Wa bid-darurah la yatakabbar wa huwa jahil, yara nafsahu jahilan. Lakin hal hadhihi al-akhirah mahmudatun am la? Antara nafsaka jahilan, idza ra'aita nafsaka jahilan fa'lam annaka lan taqduma ala azmin fil futya mathalan. Wa lihadza tajidu ba'da talabatil ilm la yu'tika jazmahu, yaqul alladhi yadhhar aw yahtamal kadza wa kadza. La ya akhi, madam Allah qad fataha 'alaik wa kunta 'aliman haqqan fa'tabir nafsaka 'aliman. Ijzim fil mas'alah, la taj'alil insana as-sa'ila tarihal ihtimal wa illa ma afattan nas. Baik. Ini juga tambah penting, maksudnya untuk yang ketiga, kalau sampai di jengkal yang ketiga, nah, di mana dia menganggap atau melihat dirinya masih sangat kurang ilmunya. Ya, menganggap dirinya masih jahil. Tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena telah melihat saking luasnya ilmu yang butuh dipelajari. Nah, tentunya orang yang seperti ini tidak akan menyombongkan diri. Ya, karena dia merasa dirinya masih bodoh.
Cuman yang keempat ini apakah terpuji atau tidak? Yang ketiga ini apakah terpuji atau tidak? Di mana engkau menganggap dirimu bodoh. Nah, jika engkau menganggap dirinya masih bodoh, ketahuilah bahwasanya engkau tidak akan terjun secara kuat untuk memiliki azam yang kuat dalam fatwa misalnya. Oleh karena itulah engkau dapati sebagian penuntut ilmu tidak memberikan kepadamu jazm, kepastian ketika ditanya. Nah, dia akan mengatakan yang nampak atau kemungkinannya demikian. Tidak memberikan jazm ketika ditanya. Maka kata Syekh, jangan demikian. Selama Allah Subhanahu wa taala telah membukakan bagimu ilmu dan memang engkau mengetahui perkara tersebut, maka akui dirimu memang memiliki ilmu dalam masalah tersebut, tapi tetap untuk tawadhu. Ini maksudnya. Bukan kemudian pada syibr yang ketika menganggap dirinya bodoh kemudian tidak terjun pada hal-hal yang memang dia ilmu. Bukan ini maksudnya. Tapi maksud untuk syibr yang ketiga, seseorang akan betul-betul tawadhu dan terus belajar. Itu maksudnya. Dan dinasihatkan ketika dia ditanya atau dibutuhkan pada perkara yang memang dia memiliki ilmu, untuk dia memiliki azam yang kuat untuk menerjunkan diri padanya. Makanya kata Syekh, ijzim fil mas'alah. Nah, pastikan dalam membahas suatu masalah ketika ditanya ini halal atau haram, ketika engkau memiliki ilmu tentangnya. Jangan engkau jadikan manusia yang bertanya itu kebingungan dalam kemungkinan-kemungkinan yang diberikan. Ya, jika tidak demikian, kau tidak akan bisa memberikan faedah kepada manusia. Amma min nahiyatil insan alladhi laisa indahu ilmun mutamakkin fahadha yanbaghi an yara nafsahu ghaira alim. Adapun dari sisi seseorang yang memang tidak memiliki ilmu yang kuat, maka sepantasnya untuk memang dia memandang dirinya tidak memiliki ilmu. Berarti intinya ini 3 shibr, 3 jengkal dalam menurut ilmu. Kalau kita perhatikan, ya jengkal pertama ini yang paling berbahaya. Menunjukkan seorang harus terus belajar sampai marhalah sadar bahwasanya memang ilmu itu samudra yang sangat luas, butuh untuk terus-menerus kita keluarkan usaha dalam mempelajarinya, sehingga tidak ada yang namanya berhenti dari belajar. Qala al-amru sadis wal khamsun at-tasaddur qabla at-ta'ahhul. Perkara yang ke-56 dari hal yang diperingatkan. Baik, at-tasaddur qabla at-ta'ahhul, yaitu seorang menampilkan diri sebelum memiliki keahlian. Ini jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seorang suka tampil dalam keadaan belum memiliki keahlian padanya. Ihdarit tasaddura qabla ta'ahul fahuwa afatun minal ilmi wal amal. Faqad qil man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani. Hati-hati kamu dari menampilkan diri sebelum memiliki keahlian. Karena ini merupakan penyakit dalam ilmu juga dalam amal. Dan telah dikatakan man tasaddara qabla awani, siapa saja yang menampilkan diri sebelum waktunya, faqad tasadda li hawani, maka sungguh dia telah maju untuk menghinakan dirinya sendiri. Hadza aidan mimma yajibu al-hadaru minhu an yatasaddara al-insanu qabla an yakuna ahlan lit-tasaddur. Ini jelas. Ini juga perkara yang wajib untuk hati-hati darinya, yaitu seseorang menampilkan dirinya sebelum dia memiliki keahlian untuk tampil. Bukan maksudnya tidak boleh tampil sama sekali, akhwat. Setelah seorang memiliki keahlian, maka butuh untuk dia tampil
di hadapan manusia menyampaikan ilmu dan pengajaran. Tapi sebelum memiliki keahlian jangan. Apalagi di zaman sekarang yang banyak manusia yang diinginkan hanyalah ketenaran, wal'iyadzubillah. Ini butuh lebih kita berhati-hati dalam mengecek niatan dan memahami kadar diri. Li'annahu idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan 'ala umur, karena sungguhnya jika dia melakukan hal ini merupakan dalil atas beberapa perkara. Baik. Al-amrul awal i'jabuhu bi nafsihi haitsu tasaddara fa huwa yara nafsahu annahu alamul a'lam li'annahu tasaddar. Baik, ini bukti pertama. Sukanya dia untuk tampil membuktikan yang pertama dia ujub terhadap diri sendiri. Bangga dengan dirinya di mana dia bisa tampil. Maka dia menganggap dirinya adalah orang yang paling berilmu. Karena dia menampilkan diri. Tsaniyan anna dzalika yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur. Li'annahu idza tasaddara farubbama yaqa'u fi amrin wa halin. Yang demikian ini yang kedua menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki kefakihan, tidak memiliki pemahaman yang mendalam dan tidak mengetahui pengetahuan yang mendalam tentang perkara-perkara. Baik. Kenapa? Karena kalau dia ingin tampil, terkadang dia akan jatuh dalam perkara yang pelik. La yastati'ul khalas minhu, yang dia tidak akan bisa untuk menyelesaikannya. Saya diungkapkan dengan amrin wahid. Seorang ketika jalan di tanah yang tanah yang becek, dia terjebak di situ, yaitu terperangkap kakinya, sulit untuk bergerak. Contohnya mudahnya ketika seorang masuk di sawah, kakinya terjebak di antara lumpur-lumpur, bergeraknya sulit. Karena nasi dara'ahu mutasaddiran awradu alaihi minal masail ma yubayyinu awarah. Karena manusia jika melihat dia itu seorang yang tampil, mereka akan menyampaikan kepadanya permasalahan-permasalahan yang ini akan membuka cacat dan aib-aibnya. Kenapa? Karena ternyata tidak bisa apa-apa. Ketika ditanya tidak bisa apa-apa. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Kemudian salisan yang ketiga, annahu idza tasaddara qabla an yata'ahhal lazimahu an yaqula 'ala Allahi ma la ya'lam. Yang ketiga, jika dia tampil sebelum memiliki keahlian, maka mengharuskan dia, konsekuensinya akan akan berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga muncul statement, muncul kalimat-kalimat, jawaban-jawaban yang yang keluar dari kebenaran. Li'anna al-ghaliba anna man kana hadha qasduhu adh-dhahir bi annahu la yubali an yahattima al-ilma tahtiman. Karena mayoritasnya orang yang seperti ini tujuannya sekedar ingin tampil, ingin viral, ingin tenar. Kalau tujuannya seperti ini, yang nampak, maka dia tidak akan peduli bahwasanya dia telah telah menghancurkan ilmu. Dia telah merusak ilmu. Tidak peduli. Nah, wa an yujiba an kulli ma su'ila anhu. Dia akan menjawab setiap apa yang ditanyakan kepadanya. Wa an yaqula kama qala al-awam. Ya, mari bahasa ini akhwan
tafsirkan oleh Syekh bin Utsaimin, ya ungkapan dari awam, ya terkadang ungkapan mereka di kalangan manusia, ungkapan-ungkapan ya qittah walau muqatta' abyad. Ta'rifuna ma hadza, kalian tahu apa ini? Yakni maknahu annaka tadrib bisikkin hatta takhruja laisa fiha dam min shiddatil qitt. Wal ma'na anna ba'dhan nas yaf'alu hadza yukhatiru bi dinihi. Naam. Ya, ini maksudnya engkau pukul dengan apa? Dengan pisau. Baik. Sampai keluar tidak ada padanya darah sama sekali. Maknanya ana ba'dhan nas yaf'alu hadza yukhatiru bi dinihi wa bi qawlihi 'ala Allah azza wa jalla. Maksudnya sebagian manusia melakukan hal ini apa? Untuk membahayakan agamanya. Melakukan hal ini yang membahayakan agamanya, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Amin dzalika aidan anna al-insan idza tasaddara fa innahu fil ghalib la yaqbalul haqq. Ini bahaya yang berikutnya, kawan. Ditandai karena diletakkan di tengah itu. Seorang kalau menampilkan diri, maka mayoritasnya dia tidak akan menerima kebenaran. Li'annahu yadhunnu bisafahihi annahu idza khada'a li ghairihi walau kana ma'ahu al-haqq kana hadza dalilan ala annahu laisa bi ahlin lil ilmi. Karena dia menyangka dengan sebab ketololannya bahwa jika dia tunduk pada yang lainnya, mengikuti pendapat yang lainnya walaupun bersama orang itu kebenaran, maka dia memandang itu merupakan bukti kalau dia tidak memiliki ilmu. Akhirnya apa? Tidak mau menerima kebenaran, wal'iyadzubillah. Karena sudah terlanjur apa? Terlanjur terkenal. Makanya ketenaran ikhwan musibah. Ketenaran dulu oleh para a'immah, para ulama salaf, mereka menjauhinya, tidak ingin terkenal. Ingin seperti manusia biasa berjalan, tidak ada yang mengenalnya. Kenapa? Karena beratnya. Seorang ketika telah terkenal berbicara sesuatu berat. Wal wahim anna hadza fihi afatun 'azimah wa li hadza yurwa 'an Umar radhiyallahu anhu qala tafaqqahu qabla an tusawwadu. Intinya hal ini merupakan apa? Merupakan penyakit cacat yang besar, yaitu apa? Seorang keinginannya hanya sekadar ingin tampil sebelum memiliki keahlian. Oleh karena itulah diriwayatkan dari Umar, beliau mengatakan tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum dijadikan sebagai panutan. Aw qabla an tusawwadu. Naam. Baik, sebelum kalian qabla an tasudu. Bisa ada dua. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Naam. Belajarlah sebelum kalian dijadikan panutan. Aw qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi apa? Pimpinan, jadi orang yang memimpin manusia. Kilahuma sahih, kedua-duanya benar. Yakni utlubul ilma wa tafaqqahu fi dinillah qabla an yaj'alakumun nas sadah. Maksudnya belajarlah ilmu tentang agama Allah sebelum manusia menjadikanmu sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai pimpinan. Li'anna al-insan idza tusawwad salas lam yakun li nafsih. Karena seorang kalau sudah dijadikan panutan, sudah dia tidak untuk dirinya sendiri saja. Anta li nafsika tamakil, anta li nafsika ma lam yu'raf. Fa idza 'urifta falasta li nafsik. Nah ini. Engkau untuk dirimu sendiri kalau apa belum dikenal apa? Sebagaimana dikatakan, engkau milik dirimu sendiri selama engkau belum dikenal. Apabila sudah dikenal, maka engkau bukan milik dirimu sendiri. Tapi apa? Sudah dimiliki oleh banyak manusia.
Sehingga harus hati-hati dalam melangkah, dalam berbicara. Wa hadza syai'un mujarrab, dan ini merupakan perkara yang telah ketahui berdasarkan pengalaman. Al-insan qabla an yu'raf wa qabla an yusawwad tajiduhu waqtahu wasi'. Seseorang kalau belum dikenal, belum dijadikan panutan, engkau dapati dia waktunya luas. Yaf'alu hajatihi wa yaqdi hajatihi. Dia melakukan hajat-hajatnya, menunaikan kebutuhan-kebutuhannya. Lakin idza urifa khalas sara linnas. Tapi kalau sudah diketahui, sudah dia akan menjadi milik manusia. Walaysa li nafsi, bukan milik diri sendiri saja, tapi sudah menjadi milik umat. Tapi idzan hadza afatuh faqad qil man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani. Hadza syaja'un tayyib wa fihi aidan jinas lakinnahu laisa bitam. Dan telah dikatakan siapa saja yang menampilkan diri sebelum waktunya, maka dia telah memasukkan atau telah menerjunkan diri untuk kehinaan dirinya sendiri. Baik, ini juga sajak yang bagus. Man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani. Muncul, tampil tapi belum waktunya. Hakikatnya Ya seperti dia memasukkan dirinya pada hal yang mengakibatkan dirinya hina. Baik. Ibnu Rajab rahimahullah fi qawaid al-fiqh yaqul man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bi hirmani. Dan Ibnu Rajab dalam kaidah fikih mengatakan siapa saja yang terburu-buru sebelum waktunya, maka dihukum dengan tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Terburu-buru ingin tampil, akhirnya malah dia terjatuh dalam kehinaan wal-'iyadu billah. Nah, contohnya walihada law qatala al-musalahu al-musi batalat wasiyah. Oleh karena itulah seandainya orang yang diberi wasiat membunuh yang memberikan wasiat biar cepat dapat wasiat, maka wasiatnya batal. Yani law awsa insanun qailan idza mittu fa'atu fulanan 10,000 wa kana hadzal musa lahu muhtajan wa tala bihi zaman atala Allahu amral musi fa qala ila al-an ma mata fa dhahaba fa qatala. Nah, ini buru-buru saat diberi wasiat, jika aku mati maka berikan pada si fulan 10.000. Ternyata yang mau diberi wasiat ini butuh, tapi sudah waktunya lama, umurnya orang itu kok gak mati-mati yang memberi wasiat. Akhirnya pergi kepada orang yang memberi wasiat, dibunuhnya. Hal yu'ta al-wasiyah, apakah wasiat diberikan? La, tabtulul wasiyah, tidak diberikan. Kenapa? Dengan sebab itu wasiat batal. Sebabnya apa? Li'annahu ta'ajjala syai'an qabla awani, karena dia terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Ala wajhin muharram fa'uqiba bihirmani. Terburu-buru dengan cara yang haram, maka dihukum dengan tidak diberikan apa yang menjadi tujuannya. Wa lihadza kana min mawani'il irthi al-qatlu li'alla yata'ajjalal warithu mauta muwarrithihi. Karena itulah di antara penghalang pewarisan yaitu pembunuhan. Agar orang yang dari ahli waris tidak terburu-buru untuk mendapatkan warisan dengan membunuh yang mau mewariskan hartanya. Baik. Syahidnya untuk yang ke-56 yang merupakan peringatan atau hal-hal yang harus dijauhi yang ketiga, yaitu jauhi tasaddur qabla ta'ahul. Nasallallahu alaihi